Chevrolet Impala pernah menjadi salah satu model mobil paling prestisius yang pernah dibuat oleh Chevrolet di akhir tahun 1950-an sampai dengan pertengahan tahun 1960-an, dan menjadi salah satu model mobil termahal yang pernah dijual oleh Chevrolet sebelum akhirnya digantikan oleh Chevrolet Caprice di tahun 1965. Model pengembangan dari Chevrolet Bel Air ini pernah menjadi salah satu mobil ikonik, sehingga banyak kita jumpai model ini di berbagai film dan film animasi. Contohnya di film Cars, garapan Disney and Pixar, film Jeepers Creepers, dan di film legendaris The Fast and the Furious yang dikendarai oleh Dominic Toretto. Dan di samping gue ini adalah miniatur dari Chevrolet Impala generasi kedua di tahun 1960. So hello everybody, welcome to my world. Apa yang ada di benak kalian ketika mendengar kata-kata ini? Mobil Amerika. Mungkin yang ada di benak kita kebanyakan adalah mobil seperti Dodge Charger, Dodge Charger RT, Dodge Charger Daytona, yang kebanyakan adalah jenis mobil American Muscle atau mobil otot Amerika. Karena mobil-mobil ini memang terkenal dan menjadi ikonik bagi film The Fast and the Furious dan menjadi andalan Dominic Toretto di berbagai seri The Fast and the Furious. Namun tahukah kalian, mobil Amerika tidak hanya sekedar jenis muscle car, ada juga jenis sedan full size yang pernah berjaya dan menjadi ikonik bagi industri otomotif di Amerika pada era tahun 1950-an sampai dengan 1960-an. Contohnya Chevrolet Bel Air dan Chevrolet Impala. Gua akan membahas miniatur ini pada video kali ini, dan sebelum membahas miniatur pada video kali ini, kita lihat dulu sejarah dari Chevrolet Impala generasi kedua ini. So, gua akan menceritakan sedikit sejarah mengenai Chevrolet Impala hingga pada generasi kedua, karena memang fokus gue pada saat ini adalah Chevrolet Impala generasi kedua yang ada di samping gue ini. Ini adalah miniatur dari Wheelie tahun 1960 dari Chevrolet Impala generasi kedua. Chevrolet Impala awalnya dikembangkan oleh Chevrolet dari pengembangan versi lebih nyaman dan lebih mewah dari Bel Air. Oleh sebab itu, di generasi pertama di tahun 1958, Impala diperkenalkan sebagai Chevrolet Bel Air Impala. Akhirnya di generasi kedua, Chevrolet benar-benar memisahkan Chevrolet Impala dari Bel Air dan langsung menjadi mobil termewah dan ternyaman yang pernah diproduksi oleh Chevrolet untuk jajaran sedan full size pada saat itu. Seperti yang gue bilang tadi, Chevrolet Impala merupakan salah satu ikonik dari otomotif Amerika pada saat itu, di tahun 1950-an akhir sampai dengan 1960 pertengahan. Industri otomotif Amerika sedang dalam masa jaya karena industri otomotif Amerika tidak hanya sekedar memproduksi mobil-mobil ikonik, tapi juga menggabungkan antara seni estetika dan mobil pada saat itu. Sehingga bentuk mobil Amerika yang diproduksi pada saat itu sangat-sangat kreatif, termasuk dari Chevrolet Impala pada saat itu. Awalnya Chevrolet Impala tidak diperkenalkan sebagai mobil yang terpisah dari Chevrolet Bel Air, namun model ini akhirnya dipisahkan pada tahun 1959 di generasi kedua dan memulai debut awal dari Chevrolet Impala sebagai model independen yang terpisah sepenuhnya dari Chevrolet Bel Air. Chevrolet Impala pada saat itu menjadi mobil yang ikonik karena memang Chevrolet Impala dibuat lebih mewah dan lebih nyaman dari Chevrolet Bel Air. Chevrolet Impala langsung diterima dengan baik oleh masyarakat Amerika dan pencinta otomotif Amerika pada saat itu. Ada sedikit perbedaan dari Chevrolet Impala generasi kedua di tahun 1959 dan tahun 1960. Di tahun 1959, Chevrolet Impala menjadi model yang penuh dengan kontroversi karena Chevrolet menambahkan ornamen-ornamen yang sebenarnya tidak fungsional. Seperti di bagian hood depan dari Chevrolet Impala, Chevrolet menambahkan lubang udara berbentuk seperti kumis lele. Namun ini sebenarnya tidak ada fungsinya karena radiator terletak di bagian grill bawah, yang dimana grill itu memang benar-benar berfungsi, namun yang di bagian atas seperti kumis lele ini tidak berfungsi. Dan di bagian samping dari Chevrolet Impala generasi kedua di tahun 1959, Chevrolet mengubah fins atau sirip belakang yang tadinya menghadap ke atas menjadi ke samping, sehingga ini menambah estetika dan menambah kesan elegan dari Chevrolet Impala. Namun pada saat itu ada yang kontroversi dari bagian belakang Chevrolet Impala generasi kedua di tahun 1959.
bentuk tail lights atau lampu belakang yang berbentuk seperti mata kucing atau tetesan air, dan juga bentuk hood atau penutup bagian bagasi belakang yang runcing dan menjorok ke bawah, menimbulkan kesan unik namun juga kontroversi dan tidak menjadi selera semua orang pada saat itu. Akhirnya di tahun 1960 mengeluarkan generasi kedua namun dengan versi yang lebih konvensional dan lebih elegan. Chevrolet menghilangkan dua kumis lele depan di bagian belakang Chevrolet Impala. Chevrolet mengganti hood itu dengan garis lengkungan yang lebih kalem dan lebih konvensional, serta mengganti lampu yang berbentuk mata kucing atau tetesan air menjadi 3 lampu berbentuk kerucut bulat sederhana sehingga menambah kesan elegan dan mewah namun tetap kalem. Chevrolet Impala generasi kedua di tahun 1960 menjadi ikonik mobil mewah pada masa itu. Selain itu, Chevrolet Impala generasi kedua juga memiliki beberapa varian yang tidak ditemukan pada Chevrolet Impala generasi pertama di tahun 1958. Di antaranya adalah 2 pintu convertible, 2 pintu Sport Coupe Car, 4 pintu sedan, dan 5 pintu station wagon. Nah, untuk dapur pacu Chevrolet Impala generasi kedua, baik di tahun 1959 dan tahun 1960, memiliki 2 jenis mesin, 6 silinder inline six, dan juga ada versi yang lebih bertenaga dengan mesin V8 8 silinder. Nah, untuk perbedaan dari versi 6 silinder inline dan V8 8 silinder, itu terdapat pada sistem exhaust atau sistem pembuangan gas atau yang kita sebut dengan knalpot, yaitu sistem exhaust atau sistem knalpot ganda hanya tersedia di varian V8, yaitu varian 8 silinder, dan kedua mesin ini sama-sama menyalurkan tenaganya ke kedua roda belakang melalui sistem transmisi otomatis 2 percepatan, manual 3 percepatan, dan otomatis 3 percepatan, serta manual 4 percepatan. Chevrolet Impala generasi kedua ini banyak diburu oleh para kolektor pada saat ini. Baik yang tahun 1959 yang kontroversial itu masih dapat kita jumpai di Amerika pada saat ini. Banyak orang memodifikasi menjadi lowrider car. By the way, yang belum tahu, lowrider ini adalah tren mengemudi di Amerika dengan cara memodifikasi suspensi dengan menambahkan hidrolik sehingga mobil dapat berjoget seperti melompat-lompat dan juga bergoyang ke kanan dan ke kiri. Dan untuk Chevrolet Impala generasi kedua di tahun 1960, jenis convertible dan jenis sedan 4 pintu banyak diburu oleh kolektor karena memang Chevrolet Impala generasi kedua di tahun 1960 merupakan ikon mobil mewah pada masa itu dan menjadi mobil termewah yang pernah diproduksi oleh Chevrolet untuk jajaran full size sedan sebelum akhirnya digantikan oleh Chevrolet Caprice di tahun 1964 dan menjadi sepenuhnya digantikan oleh Chevrolet Caprice dengan tidak mengusung kembali Chevrolet Impala Caprice dan hanya menggunakan nama Chevrolet Caprice di tahun 1965. Nah, itulah sedikit sejarah mengenai Chevrolet Impala generasi kedua di tahun 1959 dan 1960. Oke, sekarang kita akan membahas miniatur yang ada di samping gua ini. Ini adalah Chevrolet Impala generasi kedua tahun 1960 dari Wally, jenis two doors convertible atau yang atapnya bisa dibuka. Oke, dimulai dari bagian depan. Chevrolet Impala mempunyai ciri khas yaitu 2 lampu depan berbentuk bulat yang disusun secara horizontal dan juga radiator memanjang dari kiri ke kanan, kemudian juga bumper berwarna chrome yang dapat kita lihat dan juga lambang Chevrolet di bagian hood atau kap mesin depan dengan nuansa biru. Kemudian dapat kita lihat di bagian dalam hood atau ruang mesin terlihat mesin berjenis V8 yang memiliki detail yang sangat luar biasa. Ada intake udara di bagian atas dan juga ada sistem perkabelan. Kemudian memiliki blok mesin berwarna oranye dan dapat kita lihat di atas as roda depan. Ada 2 sistem exhaust yang ini menandakan bahwa mesin jenis ini adalah V8 atau 8 silinder karena memiliki 2 exhaust atau 2 sistem pembuangan atau 2 knalpot. Dan sistem suspensi independen di bagian depan. Kemudian dapat kita lihat ada blok transmisi yang tersambung dengan kopel ke bagian gardan belakang solid atau solid axle yang menghubungkan 2 as roda belakang dengan sistem suspensi coil spring atau per keong. Sistem suspensi depan dan belakang inilah Chevrolet Impala menjadi mobil ternyaman dan termewah pada saat itu, namun masih dapat dibeli oleh rata-rata orang Amerika pada saat itu.
Chevrolet Impala memiliki bodi yang cukup tebal, yang dimana ini adalah tren otomotif pada masa itu di Amerika. Memang mobil Amerika jenis sedan full size pada saat itu memiliki bodi yang sangat besar, bahkan Chevrolet Impala memiliki panjang 5,3 meter lebih. Dan di bagian samping plat bodi yang menghubungkan antara bodi dan kaca ini terlihat jarak yang cukup jauh sehingga menimbulkan kesan gagah dan mewah. Dan di bagian windshield depan atau kaca depan ini menggunakan kaca single glass yang melengkung di setiap sisi hingga ke pilar A. Kemudian di bagian pilar A terdapat sebuah kaca yang aslinya dapat dibuka ketika dibutuhkan sirkulasi udara tambahan. Dapat kita jumpai sun visor juga di bagian frame kaca depan. Dan beranjak ke interior, dashboard Chevrolet Impala pada saat itu memiliki konfigurasi melayang atau floating dashboard di bagian steering column dan jenis setir yang cukup besar karena memang pada saat itu power steering menjadi opsional atau belum umum. Bahkan seat belt pun juga belum umum di masa itu. Kemudian dapat kita lihat bagian interior juga terdapat kursi seperti sofa yang memanjang dan menyatu dari kiri ke kanan dan juga di bagian belakang. Namun kita dapat bisa melihat di sini ini adalah ciri khas dari mobil convertible ataupun coupe 2 pintu pada saat itu, yaitu bagian belakang yang sempit dan tidak proper untuk orang dewasa. Dan ini juga tradisi yang masih dibawa pada era modern sekarang ini. Nah, lanjut beranjak ke bagian samping belakang bodi, terlihat ada fins atau sirip belakang yang menonjol ke samping dan melekuk seperti Chevrolet Impala generasi kedua di tahun 1959. Nah, fins ini tetap dipertahankan, namun dengan bagian hood yang diganti. Lengkungan hood di bagian belakang atau bagian bagasi ini disederhanakan dan lengkungannya tidak terlalu tajam, sehingga menyisakan seperti ada bagian yang datar dan juga ada bagian yang melengkung. Sehingga ini menimbulkan kesan seperti elegan namun juga tetap kalem. Kemudian di bagian dalam hood dapat kita lihat inilah ciri khas dari sedan ukuran penuh atau full size sedan pada saat itu, yaitu bagasinya yang besar dan luas meskipun ada ban serep di dalamnya. Kemudian di bagian belakang dapat kita lihat ornamen lampu yang berbentuk kerucut bulat yang lebih sederhana namun elegan dan tetap kalem, menimbulkan kesan yang mewah dan juga tidak agresif. Dan bagian bumper belakang berwarna chrome, kemudian juga ada logo Chevrolet di bagian hood atau bagian penutup bagasi. Nah, untuk jenis convertible ini hanya tersedia dalam versi soft top, tidak ada versi hard top karena memang atap targa pada saat itu masih belum umum. Dan di bagian belakang juga dapat kita temui dua buah antena yang menandakan bahwa Chevrolet Impala pada saat itu sudah memiliki entertainment system di dalam interiornya, yang mana memang pada saat itu radio di dalam mobil atau entertainment system dalam mobil masih belum umum pada zamannya. Nah, itu dia teman-teman, Chevrolet Impala generasi kedua di tahun 1960. Jujur gue seneng banget sih karena Chevrolet Impala generasi kedua ini merupakan salah satu mobil impian gue. Gue ngebayangin gimana kalau gue punya duit, gue bisa membeli satu dari model Chevrolet Impala di generasi kedua ini sebagai collectible items gue, sebagai mobil koleksi gue. Dan tentunya harganya sekarang udah nggak ngotak pastinya, karena memang Chevrolet Impala di generasi kedua ini banyak diburu oleh para kolektor, sama seperti pendahulunya Chevrolet Bel Air yang juga masih saudaranya. Jadi merupakan sebuah kebanggaan buat punya miniaturnya, dan juga ini menjadi langkah awal buat gue. Siapa tahu kan nanti di masa depan ketika gue punya uang yang cukup untuk membeli Chevrolet Impala yang benerannya sebagai mobil koleksi yang mungkin ada di garasi rumah gue, dan gila sih, itu surga banget buat gue pastinya. Ya, semoga tercapai, amin. Oke teman-teman, sekian dulu dari video kali ini. As always, if you like my video, please like and subscribe. Jangan lupa juga kalian tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel gue. So, jangan lupa juga follow Instagram gue di sini dan juga follow TikTok gue di sini. Oke? Last but not least, I'll see you in next video. Bye bye.